Awalnya sempat putus asa, sempat ingin mengakhiri segalanya dalam waktu singkat gitu, pengen kayak ambil jalan pintas saja deh gitu kan. Yang saya lihat sosok ini perempuan. Dikelilingi oleh bintang-bintang kuning ini, ya kalau di kartu tarot ini disebut dengan pentacle. Pentacle ini artinya adalah rezeki, artinya uang. Jadi di sini ada sosok Mbak Rey Utami yang sedang duduk, ya, lalu ditempeli dengan banyak uang. Wow. Rezeki. Rezeki nomplok. Iya. Artinya di 2021 2 bulan lagi, ya, insya Allah ya akan datang rezeki, ya akan uang mengalir, rezeki mengalir untuk Mbak Rey Utami. Oke. Di kartu ketujuh ada kartu The Star. Ya. Untuk hubungan dari Mbak Rey Utami dan Mas Pablo Benua, ya kedepannya seperti apa? Yang pertama, ya, di sini melambangkan sosok wanita, ya, sosok wanita yang masih harus bekerja keras, ya, masih harus menanggung banyak dapur. Ya, Jadi ini ya, single parent ya, dalam single sementara parent. gitu. Sementara. Ini sementara seperti ini. Ya. Ya. Kan kedepannya ya. Ya kan 2021 semua akan membaik, semua akan berubah. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena di kartu ketujuh ada kartu The Magician. Artinya? Mbak, di kartu tarot itu ya ada banyak unsur. Seperti yang Mbak tanya tadi, yang ini bintang kuning itu apa? Itu pentacle, unsur pertama. Lalu di sini unsur kedua ada swords atau pedang. Pentacle uang, pedang, kekuatan, ya. 2. Lalu di sini ada wands, kayu, unsur ketiga, ya. Lalu di sini cups, ya. Keberhasilan, ya, penghargaan, apresiasi dan sebagainya. 4 unsur tersebut berkumpul menjadi satu di sini. Ya. Oh gitu. Berkumpul menjadi satu. Oh ya, itu ada pedang, ada pentacle, Ya, ada pedang, pentacle, cup, dan wands, kayu, pedang, ya. Saya sebut piala, ya, piala semacam piala, lalu ada uang. Ini ngumpul jadi satu ke Mbak Rey Utami sama Mas Pablo Benua. Ini mengartikan pertama di 2021 untuk usaha, bisnis, pekerjaan semua lancar. Badai pasti berlalu, ya, badai sudah berlalu, ya, tinggal tunggu apa yang indah-indah di depan, ya. Lalu semakin kuat, ya, karena ada pedang, ya. Artinya seseorang, ya, kalau dia mau perang dia harus siap dulu, dia harus berlatih dulu. Nah, Mbak Rey Utami sama Mas Pablo Benua sudah sekolah, sudah belajar, ya. Allah udah kasih lihat kasih sayangnya, ya kan. Kalau ada manusia jalannya lempeng aja terus nggak pernah ada masalah, artinya dihiraukan sama Allah, benar kan. Tapi Mbak Rey Utami sama Mas Pablo Benua ya dikasih cinta sama Allah, dikasih cobaan, dikasih latihan. Nah, ini ada pedang, jadi depan udah siap, udah tahu nanti di 2021 permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi, sudah tahu Mbak Rey Utami dan Mas Pablo melakukannya seperti apa. Kenapa saya bilang di sini Mbak Rey Utami dan Mas Pablo? Karena kedua-duanya nanti akan bertemu lagi, ya, dan hubungan akan berjalan lancar. alhamdulillah. Bersama lancar, ya. Insya Allah. Buat anak-anak juga kan. Buat anak-anak karena juga. kasihan anak-anak udah ditinggal bertahun-tahun juga. Betul. Kalau kitanya egois juga kasihan lah. Betul. Nah, di kartu terakhir, di kartu 9, ya, di sini ada sosok laki-laki yang membawa banyak pedang, swords. Ya. Dalam kehidupan Mbak Rey Utami ada Mas Pablo Benua, ya, more or less 4 bulan ke depan keluar dari sekolah, ya, senjatanya udah banyak. Oh gitu. Sudah belajar banyak, beliau sudah belajar banyak. Masalah-masalah yang dihadapi, ya, sudah pernah dihadapi, ya. Jadi nanti ke depan kalau ada ya katakanlah misalkan contoh ada orang yang mau nyerang, udah tahu bagaimana cara menghadapinya.
sudah banyak belajar. Udah hatam lah ya. Sudah hatam, betul. Sudah hatam. Ya. Amin. Nah, jadi Mbak, alhamdulillah ya, dari pembacaan prediksi ramalan saya di kartu tarot ini, ya, saya melihat dari mata batin saya, ya, untuk kehidupan sosok dari Mbak Rey Utami, ya, bersama keluarga, anak, Mas Pablo Benoa, ya, keluarga besar di depan di 2021, ya, banyak keindahan, Amin. banyak rezeki yang mengalir, ya. Usaha bisnis akan dijalankan, ya. 2-3 bulan ke depan masuk di 2021 bisnis semuanya lancar, ya. Yang mimpin, ya, yang mimpin ini balik lagi antara Mas Pablo Benoa atau Mbak Rey Utami, tetapi kalau saya lihat di sini lebih baik Mbak Rey Utami turun langsung, ya. Karena sosok dari Mbak Rey Utami ini memimpin, sosok seorang pemimpin, ya. Bukan berarti perempuan tidak bisa memimpin, tapi saya lihat di sini sosok Mbak Rey harus turun langsung ketika berbisnis. Siap. Mbak Rey cocoknya bisnis, usaha. Iya. Ya. Walaupun dunia entertain di sini saya lihat tidak ditinggalkan dan tidak pergi dalam kehidupannya. Bahkan nanti di 2021 ada program yang saya lihat, ada acara, ya, Mbak Rey Amin, Utami. amin. Ya. Jadi kalau terjadi, Mbak Rey Utami harus ingat ramalan asik. Siap. Ya. Oke. Kalau Oke, Mbak Rey. kalau umurnya sampai, kalau Iya, Allah betul. berkenan, Betul, ya kan? insya Allah. Kita nggak pernah tahu. Kalau umur sampai, kalau Allah berkenan, amin, insya Allah. Oke Mbak Rey, tadi Mbak Rey sempat tanya yang kartu ke-6 tentang karakter, ya, tentang unsur-unsur. Nah, saya akan melakukan metodenya berbeda, tidak dengan kartu tarot, tapi dengan melihat, mohon maaf, ya, ini saya ambil, ya, lalu ini akan saya geserkan dulu ke depan. Ya. Kita akan melihat seperti apa karakter dari sosok Mbak Rey Utami, ya, para netizen, melalui metode tulis. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya, Mbak Rey Utami. Tulisan aku. Ya, saya minta untuk Mbak Rey Utami boleh menuliskan apa saja, apapun itu, ya, yang saat ini ada di dalam benak Mbak Rey Utami. Ya, apapun itu yang terbesit, apapun itu tuliskan di sini. Nanti saya Kalimat atau kata atau kalimat. oh kalimat. Kalimat. Boleh cukup panjang boleh, tapi jangan terlalu panjang. Terserah apapun yang terbesit dalam pikiran Mbak Rey Utami. Nah, para netizen nanti saya akan melihat bagaimana karakter dari Mbak Rey Utami, ya, dari tulisan Mbak Rey Utami. Nih, cukup. Boleh, cukup. Oke. Ya. Ketahuan banget males nulis ya. Papannya besar, tulisannya kecil. Oke. Nah, ini ya. Oke, saya kasih lihat dulu para netizen. Ya. Ini tulisan yang sudah ditulis oleh Mbak Rey Utami. Yang saya sampaikan, apapun yang terbesit dalam pikiran Mbak Rey Utami boleh tuliskan di sini. Ya. Yang terbesit dalam pikiran Mbak Rey Utami adalah syukur, alhamdulillah. Dari sini, saya akan mencoba membaca karakter dari Mbak Rey Utami. Pertama, ketika Mbak Rey menuliskan kalimat syukur alhamdulillah itu tanpa ragu, ya, cepat, ya. Cepat, tanpa ragu dan langsung selesai. Ya. Lalu kedua, Mbak Rey Utami langsung tanpa jeda langsung bertanya ke saya, ya, tadi cukup, saya bilang. Oke. Nah, dari sini saya lihat, ya, dari cara pertama Mbak Rey Utami menulis, ya, dari tulisannya, ya, dari bentuknya, dari garisnya, dari tarikannya, sosok Mbak Rey Utami ini adalah sosok yang tegas. Dari mana lihatnya? Maksudnya ciri-cirinya. Saya melihatnya dari pertama ketika Mbak Rey bertanya langsung ke saya, apakah ini cukup? Cukup. Ya. Dan Mbak Rey juga menulisnya secara cepat, tanpa ragu. Ya. Ini melambangkan sosok Mbak Rey Utami seorang yang tegas. Ya. Tegas dalam arti positif. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai,
ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak pada aturannya, tentunya Mbak Rey tidak akan menyukai itu. Ya pasti akan bicara. Ya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan. Ya, pasti Mbak Rey sampaikan secara tegas. Ya. Yang kedua, orangnya mudah bergaul. Ya. Di lingkungan manapun. Jadi gini, setiap orang pasti banyak teman, ya. Tapi tidak semua orang mudah berteman, ya Mbak. Seluruh lapisan lah ya. Seluruh lapisan, ya. Ya lapisan bawah, menengah, ke atas, ya. Dan siapapun itu tidak memandang bulu, ya. Tidak memandang status sosial dan lain-lain, ya. Itu sosok dari Mbak Rey Utami, ya. Lalu di sini juga saya melihat, ya. Mbak Rey Utami ini seorang yang cerdas. Dari mana? Allahu alam, ya. Lihatnya dari mana? Lihatnya pertama begini Mbak Rey. Ya. Ketika Mbak Rey menulis syukur, di sini saya lihat orang kalau nulis S itu pasti begini. Sesuai aturan kalau kita kembali lagi ke sekolah zaman dulu pasti S-nya tidak akan sama seperti ini, ya benar ya Mbak. Jadi kalau kita kembali lagi di zaman sekolah, ya S itu tidak seperti ini pertama diajarkan. Ya, sama seperti saya dan beberapa orang kalau nulis S tidak sama bentuknya persis seperti S, ya. Tetapi berbeda. Orang cerdas itu out of the box, ya, tidak selalu sama. Ya. Ya, yang penting itu S, ya, tidak selalu. Jadi out of the box, yang memikirkan segala sesuatunya di luar pikiran orang lain. Iya. Ya berbeda. Iya lebih ke substansinya gitu loh, maksudnya packagingnya mau apa tapi kan yang penting substansinya itu. Betul. Gitu maksudnya. Betul, packagingnya seperti apa, yang penting substansinya. Intinya lah. Intinya, ya, betul. Lalu di sini juga saya melihat seperti tadi saya sudah sampaikan juga ya di pembacaan kartu tarot, sosok dari Mbak Rey Utami ini saya melihat di sini sosok seorang yang mempunyai karakter pemimpin. Ya. Dari mana lagi tuh? Nah, yang saya lihat di sini metode saya cara penulisan Mbak Rey Utami. Orang kalau dikasih kertas 1 lembar, ya, dia akan nulis syukur alhamdulillah miring. Ya. Ya. Oke, begini Mbak Rey. Ini kalau Mbak Rey tulis tadi secara cepat dan secara langsung ini nggak miring Mbak Rey, rata, lurus, ya, sejajar, ya. Artinya itu? Sesuai aturan. Artinya seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin itu kalau segala sesuatu pekerjaan atau hal apapun itu harus sesuai aturan. Ya. Aturan kita dari awal, ya kalau kita kembali lagi ke sekolah, kalau kita nulis itu harus rata, ya, harus lurus. Karena ada garis bukunya ya kan? Betul, ada garis bukunya. Ini nggak ada garis bukunya. Ya. Ini plong, kertas kosong, tapi tidak miring, rata loh Mbak. Ini, ya. Bisa jadi syukurnya di sini 2 jari, ya, alhamdulillahnya 3 jari agak turun ke bawah, ya. Sesuai aturan. Seorang pemimpin itu melakukan segala sesuatu, pemimpin yang benar ya. Nah, karena kan ada juga pemimpin, seseorang menjadi seorang pemimpin tapi tidak benar, tidak sesuai aturan. Nah, Mbak Rey Utami ini kalau menjadi pemimpin yang sesuai aturan dan benar, ya. Sini tidak ada garis, tapi walaupun kosong harus sesuai garis, ya. Ya. Segala sesuatunya harus kembali lagi ke prosedur. Kalau pemimpin kan seperti itu, pemimpin yang baik. Ya, karena kita harus mencontohkan kan, maksudnya kebawaan gimana kita mau menegur, sedangkan kita sendiri misalnya lu jangan telat, gua aja telat gitu ya. Betul. Jadi harus contohin dulu gitu. Betul sekali. Iya. Oke, kalimatnya ditambahin sama Mbak Rey Utami. Ya, makasih Mbak Rey. Ya. Jadi betul sekali tadi ya yang sampaikan Mbak Rey itu harus memberi contoh. Ya. Ini harus menjadi contoh. Ketika Mbak Rey nanti anaknya mulai sekolah, ya, Mbak Rey pasti akan sampaikan ke anaknya nulis harus seperti ini. Ya. Mama kasih contoh dulu. Ini contohnya Mama nulis. Nah, nanti anak juga akan nurut. Itu pemimpin. Saya juga melihat karakter dari Mbak Rey Utami ini, karakternya tadi saya juga bilang orangnya supel, ya. Sangat mudah sekali bergaul, bersosialisasi dengan siapapun, ya. Artinya, tetapi balik lagi Mbak, seseorang kan mempunyai karakter, tetapi terkadang dalam hidup itu kita harus menggarismiringkan ketika Allah kasih hidayah. Jadi memang seperti itu sosok dari Mbak Rey Utami, Aries, 24 Maret
1987. Betul sekali. Oke. Nah, tapi Mbak Rey, saya melihatkan ini kedepannya banyak keindahan ya, banyak kabar bahagia ya, akan ada bisnis, akan ada program, tawaran, rezeki mengalir ya. Satu hal yang harus Mbak Rey waspadai Iya. kedepannya ya, yang harus diwaspadai ini datangnya dari teman sendiri ya. Saya melihat dari mata batin saya, Allahu alam ya. Saya melihat ada teman ya, di lingkungan Teman dekat atau teman? tidak terlalu dekat. Oh, tidak terlalu. Sosok ini tidak terlalu dekat, tapi dia perempuan. Perempuan ya, tidak terlalu dekat tapi berteman ya, kenal, berteman ya, bertemu, ngobrol ya. Oh, nantinya atau udah sekarang? Sudah ada sekarang ada sosok sekarang. itu. Oke. Sosok ini yang harus diwaspadai. Ya. Yang harus diwaspadai ya, hati-hati karena mempunyai rasa iri ya. Ya. Mempunyai rasa dengki ya terhadap sosok Mbak Rey Utami. Dan ini juga tersangkut paut dengan kasus sebelumnya yang pernah menimpa musibah Mbak Rey Utami. Allahu alam ya, segala sesuatunya jangan sampai ini menjadi fitnah ya. Makanya kita tidak perlu sebut inisial atau apapun itu ya. Allahu alam, serahkan segala sesuatunya sama Allah. Saya juga yakin dan percaya bahwa Mbak Rey Utami rajin ibadah ya, doa keluarga, anak ya, segala macam itu yang akan mempagari Mbak Rey Utami dari hal-hal jahat. Betul. Dari hal-hal buruk. Betul. Kan banyak para netizen di sana kemarin sempat ramai membicarakan tentang permasalahan atau musibah yang Mbak Rey Utami dan Mas Pablo temui kemarin ya. Lalu banyak menjadi perbincangan para netizen di sosial media ya, di Instagram dan lain-lain perihal tersebut ya. Tetapi saya melihat ya, hal tersebut nanti ke depannya ini tidak akan berdampak ya, tidak akan memiliki efek yang kuat atau pengaruh yang kuat terhadap keluarga. Semuanya akan tetap baik-baik saja ya. Makanya saya bilang tadi ya, doa keluarga, doa orang tua ya, dengan ibadah segala macam semuanya tertutupi ya. Karena nanti dengan berjalannya waktu ya, Allah juga akan kasih lihat bahwa ini adalah cinta kasih yang dia berikan ya. Ini cobaan gitu ya. Kadang kan di luar sana ada orang ya, netizen atau siapapun, dia langsung mengejudge Iya. ya. Tetapi yang dihadapi oleh Mbak Rey Utami dan keluarga dan suami ya, ini adalah cobaan ya. Mbak Rey disuruh sekolah dan semua kedepannya efeknya, pengaruhnya akan baik-baik aja ya. Insya Allah, amin. Oke. Nah, jadi seperti itu Mbak Rey Ya. Jadi overall kesimpulannya kalau aku lihat kayaknya bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Bagus-bagus. Apa emang semua seperti itu orang-orang dibacain juga kartun selalu bagus-bagus atau tergantung orangnya? Ada nggak yang jelek-jelek semua gitu? Oh, banyak. Oh gitu? Banyak juga yang jelek-jelek. Yang mau nyalon ternyata tidak akan berhasil ya. Yang digadang-gadang akan menikah ternyata tidak jadi menikah, tidak akan menikah. Yang digadang-gadang pacaran ternyata hanya sebuah settingan ya, lalu akan ada masalah muncul, lalu akan ada keributan ya, lalu ada orang sirik, iri, dengki ya, perdebatan, banyak sekali yang muncul. Tetapi untuk sosok Mbak Rey Utami di sini, di kartu tarot saya, Allahu alam, saya juga nggak tahu, di sini saya melihatnya semuanya banyak kabar baik. Iya, dan ini tidak ada janjian sebelumnya. Tidak ada janjian sebelumnya ya. Bahkan aku Betul. baru cara kenal membacanya, aku sama Mbak Rey-nya, tidak pernah ngobrol, tidak pernah bertemu sebelumnya ya. Allah udah kasih sekolah, Allah udah kasih ujian terhadap Mbak Rey Utami. Nah, sekarang bahagianya ke depan. Ya. Badai sudah berlalu. Itu Mbak Rey. Ya, semuanya baik-baik saja. Kesimpulannya cuma satu. Ya, kedepannya di 2021 banyak sekali keindahan dan kebahagiaan ya untuk Mbak Rey Utami dan keluarga besar. Amin ya Allah. Baik karir, ya, keluarga dan keuangan. Amin. Amin, insya Allah. Nah, jadi dari saya cukup para netizen ya. Ramalan asik episode kali ini.
saya banyak senyumnya ya dari sebelumnya Mbak Rey. Ya. Masa Banyak sih? senyumnya, iya. Serius? Banyak ketawanya segala macam yang seperti ini ya. Pertama karena memang saya melihat semua pembacaan kartu tarot ramalannya bagus semua, ya, bahagia, kabar bahagia semua, amin. Dan kedua memang untuk kali ini aura dari Mbak Rey Utami itu sangat bersih, ya, sangat cerah ya, kalau kita bicara aura. Ya. Dan itu aura yang Mbak Rey Utami miliki itu akan efeknya terhadap orang di sekitar. Ya. Sebelumnya saya nggak pernah senyum dan ketawa seperti ini Mbak Rey. Kalau meramal, jadi ini menyimpulkan bahwa kabar bahagia ini juga membuat saya senang. Ya. Saya juga mengaminkan, insya Allah ya. Untuk para netizen juga ya, segala sesuatu apa yang saya baca dari kartu tarot saya, dari ramalan saya kembalikan ke para netizen ya. Boleh percaya atau tidak percaya, tapi yang pasti seperti yang Mbak Rey Utami sampaikan bahwa segala sesuatu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang baik kita aminin, yang mungkin harus yang agak kurang baik jadikan motivasi. Betul. Untuk supaya kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Betul. Nah, itu harus diingat para netizen. Mbak Rey, makasih banyak ya. Terima kasih udah datang di Ramalan Asik. Semoga nanti kedepannya setelah 4 bulan Mas Pablo Benoa bisa datang juga jadi bintang tamu. Kalau Ramalan Asiknya masih berjalan ya. Insya Allah. Didoakan langgeng. Didoakan. Amin. Amin. Oke. Makasih banyak Mbak Rey ya. Para netizen ya, saya Hart Gumai untuk episode kali ini. Ya, cukup bahagia karena ramalannya juga bahagia ya. Dan saya mau undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, di Ramalan Asik melihat dari mata batin ya, ramalan selebritis terupdate dan terviral. Sampai jumpa. Makasih Mbak Rey. Makasih.